Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid, alhamdulillah hadzal yaum nahnu nata'allam al-lughah al-arabiyyah. Wal an fa insyaallah sanata'allam ani tahiyyah wa ta'aruf walakin fi maharatil akhirah, yani fi maharatil kitabah. Murid-murid perlu dipahami ketika kita belajar bahasa, maka ada 4 maharoh atau 4 keterampilan yang perlu untuk dipelajari. Yang pertama adalah maharatul istima'. Maharatul istima' atau keterampilan mendengar. Kemudian maharatul kalam atau keterampilan berbicara. Kemudian maharatul qiraah atau keterampilan membaca. Dan yang terakhir adalah maharatul kitabah atau keterampilan menulis. Tayyib, qabla an nastamir nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tali hayya naqra awalan al-kafa'ah al-asasiyah wal ahdaf. Kompetensi dasar kita untuk pembelajaran hari ini adalah menyajikan hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema at-tahiyyah wa ta'aruf. At-tahiyyah al-bayanat syakhsiyah, ta'rif bin nafsi wa bil ghairi. Dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari taqsimul kalimah, sumal arqam, wahid hatamiyah. Ya, kemarin kita sudah belajar banyak tentang mufrodat, at-tahiyyah wa ta'aruf, kemudian at-tahiyyah juga. At-tahiyyah ini penghormatan, al-bayanat asy-syakhsiyah, identitas diri, kemudian ta'rif bin nafsi, memperkenalkan diri sendiri, wa bil ghairi, dan orang lain. Kita sudah belajar semua ini ya kemarin. Dan untuk hari ini kita akan belajar untuk menyajikan hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab. Menyajikan. Nah, dari kompetensi dasar ini diharapkan tujuan pembelajaran kita setelah kita belajar tentang at-tahiyyah wa ta'aruf di maharoh kitabah ini, kita bisa menulis huruf dengan benar, terutama yang berkaitan dengan at-tahiyyah wa ta'aruf. Kemudian mengurutkan kata menjadi kalimat. Yang ketiga, mengembangkan kata menjadi kalimat. Dan yang terakhir adalah menulis paragraf deskripsi atau an-nas al-wasfi. An-nas al-wasfi. Sebelum kita mencoba belajar untuk menulis tes deskripsi, maka kita perlu untuk mengetahui apakah itu an-nas al-wasfi. An-nas al-wasfi secara bahasa tadi sudah pernah kita sebutkan, artinya adalah teks deskripsi. Teks deskripsi di sini bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu. Nah, di dalam teks deskripsi ini ada 2 macam pendeskripsian. Yang pertama adalah al-wasfu al-am atau deskripsi umum. Dan kedua adalah al-wasfu al-khos atau deskripsi khusus. Deskripsi umum atau al-wasfu al-am ini biasanya terdiri dari at-ta'rif atau definisi, kemudian at-tashkhis atau identifikasi, dan at-tasnif atau klasifikasi. Sedangkan al-wasfu al-khos ini al-wasfu al-khos minat tasnif. Jadi dia deskripsi khusus dari klasifikasi. Kita ulang lagi. Untuk al-wasfu al-am ini adalah deskripsi secara umum. Dan al-wasfu al-khos ini deskripsi secara khusus. Untuk al-wasfu al-am biasanya ketika kita membaca teks deskripsi, kita akan menjumpai paragraf-paragraf awal ini paragraf yang masih mendeskripsikan sesuatu itu secara umum. Jadi dia masih menyebutkan tentang definisi, dia masih menyebutkan tentang identifikasi, dia masih menyebutkan tentang klasifikasi secara umum. Kemudian selanjutnya kita juga akan menjumpai al-wasfu al-khos.
Al-wasfu al-khos ini baru dia menjelaskan secara khusus tentang sesuatu tersebut. Dia lebih menjelaskan secara rinci, secara lebih terperinci, lebih khusus. Nah, nih kita coba untuk membaca dulu. Ini ada al-mithal, contoh dari paragraf deskripsi yang di dalamnya ada al-wasfu al-am, kemudian al-wasfu al-khos. Contoh dari al-wasfu al-am dari paragraf ini adalah Muhammadun tilmidun jadidun yata'allamu fi shafil 'ashir minal madrasati tsanawiyatil islamiyah al-hukumiyah as-salisah Jombang, Jawa Syarqiyah. Wa huwa qadimun min Padang, Sumatera Gharbiyah. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang menjelaskan Muhammad itu secara umum. Kita lihat Muhammad. Muhammad itu secara umum dia adalah murid. Ya, dia murid baru yang belajar di kelas 10 di Madrasah Tsanawiyah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah As-Salisah, Man 3 Jombang, Jawa Syarqiyah. Wahwa, dan dia qadimun min Padang, Sumatera Gharbiyah. Dia berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ya, ini secara umum, masih secara umum. Coba kita bandingkan dengan yang kedua, al-wasfu al-khos. Masih menceritakan tentang Muhammad, masih mendeskripsikan Muhammad. Huwa yakul ismi Muhammad, unwani syari Imam Bonjol, rokmu khomsah wa isrun Padang, Sumatera Gharbiyah. Wahiwayati al-mufaddalah qira'atu kutubit turas al-islamiyah. Wa takharrajtu fil madrasatil mutawassitatil islamiyatil hukumiyah as-saniyah Padang. Nah, ini deskripsi secara khusus. Muhammad itu yang mana? Muhammad itu yang bilang kalau namanya adalah Muhammad. Alamatnya itu di Jalan Imam Bonjol nomor 25 Padang, Sumatera Barat. Dan hobinya yang paling disukai adalah qira'atu kutubit turas al-islamiyah, membaca kitab-kitab Islam. Dan Muhammad ini juga bilang bahwasanya saya lulusan dari Madrasah Al-Mutawassithah MTS As-Saniyah Padang, MTS 2 Padang. Nah, bisa dipahami ya, untuk yang paragraf pertama ini memang penjelasannya masih umum. Muhammad itu murid baru, dia di kelas 10, itu masih umum. Nah, sedangkan di sini di yang al-wasfu al-khos ini dia lebih terperinci, dia lebih khusus. Kalau di sini dia bilangnya berasal dari Padang, Sumatera Gharbiyah. Tapi kalau di yang al-wasfu al-khos ini juga disebutkan bahwa alamatnya itu Padang mana. Oh, Padang ini loh, Syari Imam Bonjol, Rokmu 25 Padang, Sumatera Gharbiyah. Kemudian juga disebutkan lebih terperinci lagi, Muhammad itu yang mana? Dia yang punya hobi baca kitab-kitab klasik Islam itu. Kemudian dia juga diperinci lagi, sebelumnya dia itu lulusan dari MTSN 2 Padang. Nah, yang penjelasan di al-wasfu al-khos ini memang lebih khusus, lebih mendalam, lebih terperinci. Seperti itu. Sedangkan di al-wasfu al-am ini lebih umum. Nah, gitu ya teman-teman. Baik. Untuk selanjutnya ini ada tadrib 1, rotibil kalimah litus bihaju malan mufidatan ibtidaan minal kalimatil mulawanah. Urutkan kalimat untuk menjadi sebuah
urutkan kata untuk menjadi sebuah kalimat yang mufidah. Ibtidaan dimulai dari kalimat yang mulawanah, berwarna. Ada yang warna merah ini kan? Nah, ini biasanya awal kalimat. Ini bisa dipahami ya. Sepertinya ini tidak terlalu sulit, ini mudah karena mufrodatnya itu kita sudah pernah mempelajari sebelumnya. Ya, jadi dalam belajar bahasa Arab, terutama untuk yang belum pernah belajar bahasa Arab, yang cukup penting, bahkan Bu Vita bisa bilang paling penting adalah menulis mufrodatnya. Sering dipraktekkan, nanti bisa hafal sendiri. Nah, yang seperti ini Bu Vita rasa sudah pernah semua anak, min, sanawiyah, tolibun, madrasah, tulab, hukumiyah, al-islamiyah. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Tolibatun madrasah min sodikoti, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah da'il kalimatil atiyah fi jumalin mufidatin. Nah, ini ada beberapa kata yang mana kata ini kalian diajak untuk membuat kalimat dari kata-kata berikut: syakhsiyah, bitoko, tasjil, unwan, madrasah. Nanti bisa dituliskan di sini kalimat yang terdiri dari kata-kata tersebut. Nah, yang terakhir ini ada uktub nason wasfiyan anil bayanati syakhsiyah. Tulislah teks deskripsi dari bayana syakhsiyah. Jadi tadi setelah kita belajar nas wasfi, sekarang teman-teman bersilakan untuk melatih dirinya menulis teks deskripsi tersebut dengan tema apa? Tema al-bayanah asy-syakhsiyah. Sepertinya cukup mudah ya pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti pembelajaran Bu Vita di channel YouTube Alvita Hikmatul Laili. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Syukron jazilan ala husni ihtimamikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.